Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faris Abdurrahman dengan NIM 2300018285 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai representasi permukaan dalam grafik komputer. Apa itu representasi permukaan? Yaitu adalah metode untuk menggambarkan bentuk luar dari objek 3D tanpa memperhatikan isi atau volumenya. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan visual luar objek secara efisien yang biasa digunakan dalam developer game, animasi, CID hingga simulasi ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis representasi permukaan. Ada tiga. Yang pertama polygon mesh, yaitu objek dibentuk dari banyak segitiga atau persegi. Cocok untuk real-time rendering seperti game. Yang kedua ada surface patch, yaitu menggunakan fungsi matematis untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus dan melengkung. Sangat cocok untuk desain. Yang ketiga ada yang ketiga dari jenis representasi permukaan yaitu implicit surface. Didefinisikan lewat fungsi seperti f, x, y, z sama dengan 0. Ini idealnya untuk objek yang dinamis seperti fluida, asap, atau visualisasi ilmiah. Untuk polygon mesh, kita perlu memahami beberapa elemen struktur data. Ada titik koordinat 3D, ada edge, garis penghubung antara dua vertex atau dua titik. Yang ketiga ada face, area tertutup segitiga dan kuat terbentuk dan di beberapa edge. Dan kemudian normal, yaitu vektor tegak lurus dari base untuk ukuran pencahayaan dan setting. Selanjutnya pada langkah modeling, eh, kita bisa melakukan dari beberapa langkah ini. Yang pertama menentukan bentuk objek, misalnya kubus atau balok atau bola atau yang lain sebagainya. Yang kedua bisa menyusun koordinat vertex. Lalu setelah menentukan koordinat vertex, kita menentukan face-nya dari vertex-vertex tersebut, dari titik-titik yang sudah disusun. Itu. Yang keempat, kita merender dan menampilkan objek menggunakan library OpenGL. Ini salah satu contoh kode OpenGL untuk mengimplementasikan eh, representasi permukaan. Dan di sini ada fungsi draw mesh untuk menggambarkan segitiga merah dan titik sudutnya. Ini mempresentasikan pendekatan polygon mesh. Dan di bawah ini ada fungsi draw patch, yaitu untuk menggunakan segitiga bezier untuk membuat titik interpolasi di dalam segitiga. Ini ada surface patch-nya. Ada fungsi untuk menentukan titiknya. Selanjutnya ada fungsi draw implicit, yaitu untuk menggunakan koordinat barycentric untuk mengevaluasi titik-titik dalam segitiga. Ini adalah metode implisit. Itu saja mungkin dari kode-kode. Ini fungsi display untuk menampilkan setelah kita uh, logika dalam fungsi mesh, draw patch, dan draw implicit. Dan di fungsi main untuk menjalankan programnya. Kemudian ini adalah output dari program di atas dan analisisnya. Nah, program ini menampilkan tiga pendekatan representasi permukaan. Ada polygon mesh, bezier, dan fungsi barycentric. Draw mesh untuk menggambarkan secara langsung. Kalau draw patch menghasilkan permukaan yang lebih halus daripada draw mesh. Yang ketiga, draw implicit cocok untuk dinamis dengan pendekatan matematis karena titiknya lebih banyak, jadi bisa lebih dinamis seperti
bisa cocok untuk membuat asap atau fluida dan lain sebagainya. Dan refleksinya, setiap pendekatan punya keunggulan dari masing-masing case-nya. Dengan memahami ketiganya, kita bisa memilih representasi yang sesuai dengan kebutuhan apa yang akan di-develop. Apakah untuk efisiensi yang lebih halus, lebih tidak kasar, namun atau juga yang lebih pragmatis. Yang penting jadi kotaknya dan bisa dijual. Itu saja mungkin dari saya. Demikian presentasi saya mengenai representasi permukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.